juga kita harus melihat fondasi konstitusi kita bahwa ya setiap orang itu berhak untuk hidup gitu. Yeah. Berhak untuk hidup dan juga mencabut hak atas hidup itu kan yang melanggar hak asasi manusia. Itu kalau Nah, kalau untuk di poin ketiga juga ada isu terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang di pasal 219 nih. Nah, ini kan kita tahu kalau misalkan setiap masyarakat memiliki lah ibaratnya peran untuk mengkritik para presiden seperti itu. Tapi dengan adanya rancangan undang-undang ini nih, sepertinya membungkam masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Itu seperti apa sih konteksnya? Iya, pertama kita harus juga publik juga harus tahu, pemerintah juga harus tahu bahwa jabatan presiden atau jabatan-jabatan publik lainnya itu melekat dan dia harus dipisahkan dari kondisi dia sebagai pribadi atau privat. Yeah. Makanya ketika seseorang itu mengkritik jabatannya, kinerjanya, kemudian kebijakannya terkait dengan public policy, jadi bukan berarti itu bentuk ketidaksukaan, kemudian bentuk hal-hal yang membuat martabatnya jatuh gitu. Nah, juga pertama harus dipisahkan terlebih dahulu siapa sih yang dikritik ini. Pejabat publik yang diangkat oleh sesuai dengan hukum dan dipilih oleh masyarakat, baik di parlemen atau di jabatan eksekutif. Maka dari itu memang harus dengan cara-cara yang tepat, misalnya jangan sampai terlalu menyerang pribadi, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Tapi hal ini jangan sampai juga dengan adanya ini ada proses pembungkaman terhadap instrumen demokrasi seperti misal pers, seperti aktivis, seperti mahasiswa dan lain sebagainya yang memang ingin menyampaikan kritik dan saran dalam rangka kontribusi terhadap bangsa gitu. Dan itu memang saluran-saluran demokrasi dan kita harus terima bahwa untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan masukan, termasuk dengan cara-cara dan mekanisme yang ada. Misalnya seniman, dia dengan saluran yang dengan cara-cara seni. Kemudian pers dengan cara-cara jurnalistik dan lain sebagainya. Dan itu ketika memang yang dikritik adalah jabatannya, jabatan publiknya, maka ya harusnya itu pemerintah harus menerima, karena itu konsekuensi dari demokrasi dan negara demokrasi ya. Tapi kalau misalnya dia merasa kehormatannya terhina, ya silakan dilaporkan ya seperti yang sebelum ini. Tapi kalau ini disahkan ini dan ini memang harusnya juga mau dikebut untuk diketok palu, maka ketakutan saya secara pribadi dan mungkin kawan-kawan yang berkegiatan di hak asasi manusia dan kawan-kawan yang lain yang peduli terhadap kondisi kebangsaan kita, itu adalah pasal karet terkait dengan siapa saja yang tidak disukai dan bisa lama-lama penjara itu penuh sama mahasiswa dan aktivis gitu. Nah, ini bedanya kritik dan penghinaan seperti apa sih? Karena kan banyak masyarakat yang juga bingung, ini kritik tuh kayak gimana sih dan penghinaan itu semacam seperti apa, seperti itu. Nah, kita kan sudah banyak nih mengalami proses rezim di Indonesia ini, zaman Orde Baru, Orde Lama, pasca reformasi. Nah, semuanya itu kan yang menjadi kritik itu kan sebenarnya itu kan jabatan publiknya. Ketika dia tidak menjabat lagi, apa yang mau dikritik gitu kan dalam konteks dia, misalnya setelah jadi presiden. Tapi ketika dia menggunakan kebijakannya, kemudian dia mengeluarkan regulasi dan lain sebagainya, dan itu ada aspirasi atau suara dari masyarakat dalam bentuk yang sifatnya misalnya keluar dari perasaan masyarakat atau analisa masyarakat atau analisa publik, itu jangan sampai dianggap penghinaan kalau dia tidak menyerang kehormatan secara pribadi. Ya, dalam hal ini misalnya menyerang kehormatan pribadi, dia ngomongin keluarganya, ngomongin misalnya keturunannya, kemudian hal-hal lain yang tidak dianggap sebagai hal yang penting, hal yang terkait lah maksudnya terhadap kritik itu.
Kalau misalnya dalam konteks kritik itu masih dalam wilayah lingkup apa yang dikritisi ya sah-sah saja. Tapi kalau di luar konteks itu dengan cara-cara yang tidak baik, tentu kita juga merasa ya bahwa ini ada sentimen, ada ketidaksenangan mungkin. Tapi kalau misalnya masih dalam koridor dan konteks itu wilayah kebijakan atau wilayah-wilayah lain yang tidak sifatnya pribadi, ya sah-sah saja. Ini Kak bisa berikan contoh nggak sih Kak, kritik itu seperti apa dan misalnya kritik terhadap kebijakan, misal presiden atau apa mengeluarkan perpu misalnya, atau bagaimana kepasipan presiden terhadap undang-undang omnibus law yang harusnya misalnya presiden tidak melibatkan masyarakat untuk partisipasi terhadap undang-undang itu, tapi presiden tidak ada transparansi, kemudian presiden tidak ada melibatkan partisipasi publik, langsung aja diserahkan, dan ketika memang ini udah jadi ya silakan gugat ke MK katanya kan. Nah itu kan masyarakat kritik nih dengan cara-cara yang variatif. Jadi harusnya setiap tindakan pemerintah itu kan termasuk cara-cara bernegara juga harus. Tapi kalau dia misalnya mengatakan sifatnya pribadi, menyerang keluarga misalnya, menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi, atau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi, maka sah-sah saja itu dianggap sebagai penghinaan. Tapi dalam hal kebijakan apa yang dilakukan terhadap proses bernegara ini itu menjadi suatu kritik, itu bisa disebut sebagai kritik. Ini kalau contohnya kayak salah satu di tweet nih masyarakat Candi Borobudur yang wajahnya Pak Jokowi tanpa ada kata-kata, itu contoh bentuk kritikan atau bentuk penghinaan? Nah, ada bentuk-bentuk satir. Nah, makanya maksud saya ditanya dulu yang buat ini apa maksud daripada kritik ini. Nah, kan kita bisa lihat dulu. Makanya ada proses lanjutan maksud saya. Ketika memang semuanya ini menjadi delik nanti ya, semuanya bakal dipidana. Tapi kalau ditanya, misalnya ada proses misalnya, ketika dia seniman, dia menyampaikan kritik dengan cara-cara seni, misalnya membuat meme, membuat apa. Nah, apa yang melandasi dia membuat itu? Apa pesan yang disampaikan terkait dengan itu? Misalnya itu ada pesan ketika membuat gambar atau membuat karya atau apapun. Walaupun di publik itu bentuk ini penghinaan, tapi harus dilihat ini bentuk pesannya apa sih? Apakah itu terkait dengan penyesaran terhadap rakyat, kemudian tidak ada partisipasi publik, itu pesan yang ditangkap tuh, yang ingin dibuat itu apa sih sebenarnya. Nah itu perbedaannya. Makanya ketika proses itu tidak dilalui, maka langsung setiap orang yang dianggap menghina itu semuanya bakal ditangkapin semua. Itu berbahaya bagi proses demokrasi kita. Tapi bingung juga kapan presiden di posisinya sebagai presiden dan kapan presiden menjadi pribadinya. Iya, presiden jadi jabatan publik itu berlaku ketika dia disumpah dan selesai ketika dia dia sudah digantikan oleh presiden lain atau habis masa jabatan, itu jabatan publiknya. Ya. Karena dia mulainya ketika dia disumpah dan habisnya setelah dia habis masa menjadi pejabat publik atau menjadi presiden. Berarti contoh yang dari itu tadi kita harus bertanya langsung pada si pembuat ini, maksudnya ada proses-proses, ada proses-proses yang sifatnya ya memang persuasif. Karena kenapa? Kalau semuanya itu dipantau, semuanya itu tidak boleh dilakukan, gimana bangsa kita ini mau maju gitu kan? Kalau menurut saya, bagaimana keterlibatan publik untuk berkarya, bagaimana keterlibatan publik untuk berpartisipasi dalam proses untuk mengawal demokrasi, proses untuk mengawal kebijakan-kebijakan, mengawal misalnya konstitusi, mengawal undang-undang yang akan dikeluarkan. Itu kan ada partisipasi dan banyak cara dan ragamnya gitu. Nah, tinggal lagi siapa yang misalnya melalui saluran-saluran yang ada, misalnya media sosial, misalnya jalur pers, misalnya melalui aspirasi, demonstrasi, dan cara-cara lain membuat opini.
Itu kan saluran-saluran yang ada. Nah, kalau misalnya itu ada berpotensi menyerang kehormatan secara pribadi, ya laporkanlah secara pribadi. Ketika memang itu berpotensi hoax atau fitnah, ya laporkanlah secara pribadi. Banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan gitu. Nah, ini bagaimana sih cara kita nih ada cara mengkritik tapi dalam bentuk kritikan ini lebih dari sudah melebihi batas, seperti itu seperti apa? Ya batasan gimana? Saya harus tanya dulu batasan. Kritik itu kan tidak ada batasnya. Kalau hasil pemikiran itu tidak boleh sopan santun. Kalau sopan santun, apa yang kita pikirkan kemunafikan. Okay. Nah, kita juga batasan-batasan apa sih yang membatasi sebuah kritik di negara demokrasi itu? Misalnya hal-hal itu, misalnya bentuknya pemikirannya harus gimana? Haruskah kita tidak maksimal untuk membuat tulisan atau membuat berita atau apapun karena kita merasa takut atau merasa tidak enak atau merasa hal-hal lain yang membuat kita tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran dan perasaan publik gitu. Nah, itu. Nah, batasan-batasan apa yang harusnya ditentukan? Misalnya, saya sebutkan tadi kan, sudah saya terangkan bahwa memang ketika dia dalam konteks untuk objeknya adalah tindakan pejabat publik atau pejabat tata usaha negara dan lain sebagainya, itu kalau masih dalam koridor dia sebagai jabatan publik yang dikritiki publik, tindakan-tindakan pejabat publik, ya sah-sah saja. Tapi kalau masih dalam konteks itu silakan. Tapi kalau misalnya dia sudah ada sentimen, kemudian ada tidak senangan, ada fitnah, ya ada saluran misalnya, dia memang bisa melalui mekanisme penghinaan, misalnya delik penghinaan, dia laporkan. Karena kan itu harus dipisah dalam konteks ya ketatanegaraan kita, tidak bisa dicampur adukan. Artinya nanti ketakutan kita mengarah pada otoritarianisme pribadi dan pejabat publik itu menyatu. Apa yang diserang pejabat publik dan itu berarti menyerang pribadi orang tersebut, itu sangat berbahaya. Kita juga bisa melihat proses-proses sejarah historis kita dalam melihat demokrasi itu, bagaimana misalnya zaman Orde Baru itu tidak ada kritik, tidak ada bahkan untuk satir pun itu ditanggapi dengan cara-cara yang tidak demokratis, ditangkap dan lain sebagainya, ditembaki dan lain sebagainya. Harapan kita jangan sampai pasca reformasi kebebasan-kebebasan yang diberikan oleh saluran-saluran konstitusi kita ya tetap dalam koridor. Kita harus mempertahankan, itu adalah hak daripada hak asasi daripada warga negara gitu. Oke, berarti kan kita boleh mengkritik tapi sesuai porsi ya Kak ya. Porsi, nah ini ya. kita lanjut ke poin penting.